Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bangsa, selamat datang di Bela Hutan, Bela Negara. Podcast yang menggali makna terdalam dari bangga berbangsa dan negara. Hari ini kita ditemani oleh empat narasumber kita, baik yang berada di garis terdepan konservasi dan penegakan hukum hutan Indonesia. Baik, silakan memperkenalkan diri dari satu persatu dari Gufron. Halo, perkenalkan saya Gufran Mikdamara. Jabatan saya sebagai Polisi Kehutanan Pemula di Balai Taman Nasional Bukit 30, Seksi 1, Wilayah Jambi. Saya berasal dari Riau. Baik, selanjutnya Ridwan. Halo semua, perkenalkan nama saya Ridwan Alfitrah, jabatan penyuluh Kehutanan Pemula di instansi Balai Taman Nasional Bukit 30, Seksi 2 Belilas, asal Pekanbaru. Baik, selanjutnya Ibu Nuraina. Baik, selanjutnya Ibu Nuraina. Baik, perkenalkan, saya Nur Aina, jabatan sebagai Pemula dari Taman Nasional Bukit 30, SPTN 1, berasal dari Riau. Terima kasih. Dan yang terakhir Ibu Putri dipersilahkan memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Asian, jabatan penyuluh kehutanan terampil di Balai Taman Nasional Bukit 12, SPTN 2, dan saya berasal dari Riau. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber kita dan saya sendiri adalah Adi Saputra dari Balai Taman Nasional Bukit 30 yang akan memandu podcast kali ini. Jadi visualisasi bangsa kita adalah keindahan tak terhingga dan puncaknya seringkali kita temukan di Taman Nasional, tapi keindahan itu tidak datang sendiri. Ada sosok yang mendedikasikan hidupnya untuk merawat dan menjaga hutan kita. Dan inilah narasumber kita yang akan kita wawancarai bagaimana menjaga dan merawat hutan Indonesia agar terjaga dan lestari. Baik, yang pertama itu kita akan bertanya kepada Bapak Gufron sebagai polisi kehutanan dari Taman Nasional Bukit 30. Sebagai polisi kehutanan, Anda adalah garis terdepan dalam perlindungan dan penegakan hukum. Bagaimana peran penegakan hukum yang tegas di hutan yang dapat menjadi visualisasi bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat dan tegas dalam menjaga kekayaan alamnya. Baik, silakan dijawab Bapak Gufron. Baik, kami sebagai petugas dari Polisi Kehutanan selalu siap berkolaboratif dalam menjalankan tugas untuk melakukan perlindungan atau melindungi hutan dari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Sesuai pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, itu terdapat undang-undang atau peraturan yang berlaku keras untuk pelaku-pelaku agar tidak melakukan tindak pidana kehutanan, seperti contohnya merambah, illegal logging, ataupun perburuan satwa liar. Kegiatan-kegiatan itu pasti ada dilakukan oleh sekelompok ataupun individu masyarakat sekitar hutan yang menjadikan hancurnya atau berkurangnya populasi serta kelestarian hutan. Untuk itu,
teman-teman, saya berpesan agar tidak melakukan tindak-tindak pidana kehutanan, agar hutan kita tetap lestari dan terjaga. Mungkin secara sekilas itu hanya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Gufron. Artinya dengan kita menjaga hutan kita, penegakan hukum itu termasuk ke dalam cinta kita kepada tanah air. Begitu, Bapak Gufron ya. Baik, selanjutnya Ya, kita ke Ibu Nur Aina sebagai petugas pengendali ekosistem hutan. Nah, perannya Ibu Aina ini sebagai pengendali ekosistem hutan begitu penting di dalam kehutanan. Jadi, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mendukung cinta tanah air lewat konservasi hutan? Begitu, Ibu Aina, silakan dijawab. Baik, terima kasih. Jadi, rasa cinta tanah air itu harus diwujudkan dalam aksi, bukan hanya di media sosial saja, tetapi juga dengan aksi nyata sebagai pemula. Kami berusaha memvisualisasikan hutan sebagai aset bangsa negara kita, misalnya lewat edukasi digital, kegiatan penanaman pohon, dan melibatkan komunitas lokal dalam menjaga kelestariannya. Kita wajib berbangga pada saat produk lokal alam kita masih terjaga dan lestari tanpa adanya pengurangan. Kita sebagai warga negara yang berbangsa wajib berpartisipasi berjuang dalam melawan ancaman illegal logging, perburuan, dan perambahan, ataupun tindakan pidana lainnya yang merusak masa depan Indonesia, terkhususnya alam kita. Baik, begitu. Terima kasih. Berarti perannya Ibu Aina ini dan teman-teman sangat penting sekali ya, artinya dalam menjaga kelestarian flora dan fauna di Taman Nasional. Yang dimana ketika nanti adanya perambahan atau perburuan satwa liar yang dilindungi, itu nanti dilimpahkan oleh polisi kehutanan yang juga ikut berperan melindungi hutan kita agar terjaganya hutan kita dan tetap lestari sebagai wujud cinta tanah air kita. Begitu, Ibu Aina ya. Ya, betul sekali, Bapak. Dan, dan selanjutnya kita beralih dulu ke penyuluh kita, Bapak Ridwan, yang sangat luar biasa ini dari Balai Taman Nasional Bukit 30 juga. Eh, yang ingin saya tanyakan itu adalah hutan kita itu begitu kaya dan berperan dalam kebangsaan. Artinya eh, penyuluh itu adalah sosok yang berperan penting di dalam hutan dan juga pentingnya memiliki atau mendukung rasa cinta tanah air serta kebangsaan itu. Jadi peran yang penyuluh lakukan itu sangat besar. Bagaimana implementasi rasa cinta tanah air itu sebagai penyuluh gitu. Kira-kira pertanyaannya Bapak Ridwan. Silahkan dijawab. Baik, terima kasih Saudara Adi. Jadi begini ya, Taman Nasional itu kan merupakan salah satu wadah kekayaan alam di Indonesia. Jadi ketika pengunjung datang, baik domestik maupun mancanegara, untuk melihat fauna ataupun flora yang ada di Taman Nasional, atau melihat panorama hutan yang masih asri dan lestari. Itu merupakan salah satu visualisasi konkret bahwa kita adalah bangsa yang besar yang mampu menjaga warisan alam. Tugas kami untuk para penyuluh adalah menerjemahkan kekaguman itu menjadi rasa memiliki loyalitas pada bangsa dan negara. Ketika kita bisa merasakan indahnya pelestarian lingkungan yang telah kita lestarikan, kita sangat patut berbangga pada keanekaragaman hayati yang tiada duanya, yang wah untuk dilihat oleh dunia. Begitu
Bang Adi. Terima kasih kepada Bapak Ridwan. Menarik sekali ya tugas ini melalui penyuluhan lang- menanamkan semangat bela hutan dan adalah membela negara pada masyarakat Taman Nasional itu sendiri. Dan apa dengan menjaga hutan melalui penyuluhan itu sendiri, yang dimana tadi setelah adanya tindakan hukum, maka disinilah peran pentingnya penyuluh gitu, Pak Ridwan ya. Memberikan rasa memiliki atau memperjuangkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya menjaga hutan dan sebagainya begitu, Pak Ridwan ya. Dan Ya, selanjutnya betul kita sekali. akan bertanya kepada Ibu Putri yang ini adalah sumber kita dari Taman Nasional Bukit 12 sebagai penyuluh juga. Saya ingin bertanya nih, menarik sekali nih. Melalui penyuluhan, bagaimana langkah menanamkan semangat bela hutan atau adalah membela negara kepada masyarakat Taman Nasional di Bukit 12? Silakan dijawab Mbak Putri. Oke, Pak, terima kasih. Baik sekali pertanyaannya ya. Untuk selain yang tadi itu kan Pak, kita juga itu mengajarkan bahwa bela hutan adalah membela negara, Pak. Kami itu selalu mendukung mereka yang mengubah konflik menjadi kemitraan konservasi penjaga kelestarian hutan. Misalnya nih, dari yang dulunya itu merambah, sekarang menjadi pemandu wisata alam. Bisa kita lihat kan, hal ini merupakan wujud aktif mereka dalam visualisasi nyata dari Pancasila. Kesejahteraan sosial terwujud tanpa merusak lingkungan. Nah, yang kedua ini kami tunjukkan bahwasanya kekayaan hutan bukan kayu yang mereka tebang, tetapi dari hutan yang berdiri kokoh dan juga angin yang masih sejuk. Begitulah Pak, kira-kiranya. Oh begitu ya, Bu Putri. Jadi penyuluh kehutanan adalah pemandu yang mengubah kekayaan alam menjadi kebanggaan nasional begitu, Bu Putri ya. Iya, benar Pak, tepat sekali. Selain itu kami juga membantu masyarakat itu untuk melihat diri mereka Pak sebagai penjaga kedaulatan lingkungan. Sedangkan itu kan cinta tanah air kan berwujud gotong royong ya Pak ya. Dan juga ikut serta dalam menjaga ekosistem kita. Ya, begitulah Pak kira-kira. Nah, sangat luar biasa sekali. Ternyata wujud berbangsa dan bernegara sangat luas ketika kita mencoba melestarikan dan menjaga alam ya. Iya, benar Saya sekali. sangat menerima banyak ilmu di podcast kali ini dari orang-orang hebat yang berdedikasi untuk konservasi kehutanan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Gufron, Bapak Ridwan, Ibu Nur Aina, dan Ibu Putri atas waktunya yang telah disempatkan. Sobat bangsa, mari kita resapi, cinta tanah air bisa kita temukan di setiap helai daun, di setiap langkah konservasi. Kunjungilah serta jagalah Taman Nasional dan kelestarian hutan kita. Mari kita terus bangga menjadi bangsa Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Saya Adi Saputra sebagai host izin pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam lestari, salam bangga Indonesia. Salam lestari.